Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Novitasari dari kelas MBS 5G NIM 205211037 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan analisis perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian pada franchise produk Fremit di Surakarta. Profil singkat Fremit. Fremit merupakan salah satu pelopor franchise Thai tea di Indonesia. Fremit pertama kali berdiri di kota Surakarta pada tahun 2015 di area Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fremit berkembang cukup pesat. Hingga 2020, mereka telah memiliki lebih dari 700 franchise yang tersebar di 32 kota di seluruh Indonesia. Fremit pusat maupun franchise Fremit harus mampu memahami kebutuhan konsumen serta mengetahui perilaku konsumen dalam pembelian produk minuman Thai tea agar mampu bertahan dalam persaingan bisnis minuman yang semakin banyak pesaing. Terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam pembelian produk, di antaranya faktor produk itu sendiri, harga, tempat atau lokasi, promosi, dan sebagainya. Keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah suatu keputusan karena ketertarikan yang dirasakan oleh seseorang terhadap suatu produk dan ingin membeli, mencoba, menggunakan, atau memiliki produk tersebut. Dalam keputusan membeli barang, konsumen seringkali ada lebih dari dua pihak yang terlibat dalam proses pertukaran atau pembelian. Menurut Klotter dan Armstrong 2014, keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Menurut Schiffman dan Kanuk 2014, keputusan pembelian didefinisikan sebagai sebuah pilihan dari dua tahu lebih alternatif pilihan. Faktor kepuasan pembelian produk Fremit. Yang pertama, akses yang mudah. Kedua, tampilan toko dan produk. Ketiga, informasi, ketersediaan dan kualitas produk. Keempat, promosi yang menarik. Kelima, review dari pemberi lain. Yang keenam, pelayanan yang berkualitas. Yang ketujuh, waktu pengiriman. Yang kedelapan, harga yang terjangkau. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM. UMKM merupakan salah satu prioritas pengembangan di setiap negara. Hal ini disebabkan oleh besarnya sumbangsih UMKM terhadap negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, UMKM sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja sektor informasi dan pemerataan pendapatan masyarakat, khususnya di daerah. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan program pendukung telah dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan. Kebijaksanaan dan program pendukung tersebut bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan UMKM melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif. Berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2018 tentang usaha mikro kecil dan menengah, maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan di dunia usaha. Berikut merupakan hasil tabulasi kuesioner. Berikut merupakan hasil tabulasi kuesioner yang dianalisis oleh kelompok kami. Dari 31 orang yang mengisi kuesioner, di antaranya 5 seorang laki-laki dan 26 perempuan. Setengah dari mereka memiliki umur rata-rata 20 tahun, 16 orang sisanya berumur 21 tahun, 5 orang berumur 22 tahun, 2 orang berumur 24 tahun, 1 orang berumur 19 tahun,
4 orang berumur 15 tahun, dan 1 orang lagi berumur 67 tahun. Hasilnya, semua yang mengisi kuesioner 100% mengetahui Fremit dan juga pernah membeli. Dan 80,6% mengatakan bahwa produk Fremit terjangkau dan 19,4% memilih netral. Untuk ketertarikan membeli produk Fremit atas citra merek 64,5% memilih iya dan 35,5% memilih netral. Lalu, penilaian kadar kemanisan dari produk Fremit itu sendiri dari 31 orang yang memberi keterangan 71% mengatakan pas dan 29% mengatakan netral. Sedangkan untuk varian rasa, apakah Fremit memiliki rasa yang khas dan menyegarkan? Ternyata 74% mengatakan ya, 22,6% mengatakan netral, dan 1 orang mengatakan tidak. Untuk desain kemasan produk Fremit, apakah sudah sesuai dengan tren masa kini? Mereka mengatakan 77,4% iya dan 22,6% netral. Untuk kepuasan terhadap customer, pelayanan yang diberikan, mereka mengatakan 74,2% ya dan netral 25,8%. Untuk kenyamanan dan kebersihan lokasinya, mereka mengatakan 71% bersih dan nyaman dan 29% netral. Selanjutnya, untuk produk yang ditampilkan di sosial media apakah sesuai dengan realitanya? Yang ada mereka menyatakan ya 74,2%, lalu 22,6% menyatakan netral dari 30 orang, sedangkan dan 1 orang menyatakan tidak. Dan yang terakhir terkait pernyataan dari pertanyaan apakah produk Fremit cocok untuk dikonsumsi semua kalangan, mereka menyatakan ya untuk 74,2% dan netral 25,8% dari jawaban 31 orang. Saran dan rekomendasi untuk produk Fremit. Dilihat dari hasil kuesioner 31 orang yang mengisi pertanyaan tentang produk Fremit, ada 29% orang yang memilih jawaban netral dan pada memberi jawaban ya dari pertanyaan tentang kadar kemanisan pada produk Fremit sudah pas. Hasil jawaban ini bisa dijadikan pihak Fremit untuk memperbaiki kadar manis pada produk tersebut. Selanjutnya, untuk pernyataan tentang desain kemasan produk Fremit sudah sesuai dengan tren masa kini, ada 22,6% menjawab netral. Jadi, pihak Fremit bisa membuat desain yang lebih menarik lagi supaya minat pembeli semakin bertambah. Lalu untuk kebersihan dan kenyamanan lokasi, produk Fremit ini 29% menjawab netral. Untuk kebersihannya mungkin bisa lebih diperhatikan lagi, dan untuk kenyamanannya, pihak Fremit bisa menambah ide-ide baru untuk menambah konsep di lingkungan sekitar lokasinya. Contohnya, mereka bisa menambahkan seperti objek mini yang instagramable yang digemari para remaja masa kini. Untuk varian rasa, pihak Fremit mungkin bisa menciptakan atau menambahkan varian baru yang lebih banyak lagi. Ide ini bisa menambah rasa penasaran pembeli semakin bertambah untuk mencobanya. Lalu untuk pemasarannya, produk Fremit bisa menambahkan lokasi seperti di mal-mal. Kesimpulan dari penjelasan saya, perilaku konsumen sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada suatu produk. Menurut Swasta dan Handoko, perilaku konsumen adalah sebagai kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan dan persiapan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.
Di era sekarang ini, banyak pemilik usaha yang membangun usaha kuliner dengan produk minuman. Seiring berkembangnya zaman, perubahan juga terlihat pada produk minuman teh. Teh yang biasanya dijual dengan menu teh tawar dan teh manis saja, kini berinovasi produk teh biasa menjadi minuman Thai tea. Thai tea merupakan salah satu produk minuman yang terbuat dari daun teh hitam kering yang diberi perasa vanila, creamer, dan susu kental manis. Salah satu produk minuman Thai tea yang populer di kalangan anak muda yaitu Fremit. Peneliti memilih melakukan mini riset pada franchise Fremit ini dikarenakan nama Fremit sendiri sudah cukup besar dan terkenal sebagai merek minuman Thai tea yang banyak disukai semua kalangan. Fremit merupakan salah satu pelopor franchise Thai tea di Indonesia. Fremit pertama kali berdiri di kota Surakarta pada tahun 2015 di area Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fremit Demikian penjelasan saya tentang analisis perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian pada franchise produk Fremit di Surakarta. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.